Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Ahmad Fanani, NPM 2171146, Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan resume tentang dasar-dasar jurnalistik. Sejarah jurnalistik, short history. Berbagai literatur tentang sejarah jurnalistik senantiasa merujuk pada Akta Diurna. Pada zaman Romawi kuno, khususnya masa pemerintahan Julius Caesar 104 SM, Akta Diurna adalah papan pengumuman sejenis majalah dinding mading atau papan informasi sekarang yang diletakkan di forum Romanum agar diketahui oleh banyak orang. Secara harfiah, Akta Diurna diartikan sebagai catatan harian atau catatan publik harian. Akta Diurna awalnya berisi catatan, proses, dan keputusan hukum, lalu berkembang menjadi pengumuman kelahiran, perkawinan, hingga keputusan kerjaan atau senator dan acara pengadilan. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama sekaligus pers, media massa atau surat kabar, koran pertama di dunia. Julius Caesar pun disebut sebagai Bapak Pers Indonesia. Kata atau istilah jurnalistik pun berasal dari Akta Diurna itu. Orang yang menghimpun dan menulis informasi untuk dipubliskan di Akta Diurna disebut jurnalis. Dari kata diurna muncul kata jour Prancis yang berarti hari dan jurnal Inggris yang artinya laporan, lalu berkembang menjadi jurnalis atau jurnalistik. Dalam bahasa Inggris, jurnalis artinya orang yang membuat atau menyampaikan laporan. Pengertian jurnalistik. Secara bahasa Indonesia, jurnalistik adalah hal yang menyangkut kewartawanan dan surat kabaran dan seni kejujuran yang bersangkutan dengan pemberitaan dan persuratkabaran KBBI. Jurnalisme atau jurnalis diartikan sebagai the activity or profession of writing for newspaper, magazine, or news websites of preparing news to be broadcast. Aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah, atau situs web berita. Menyiapkan berita untuk disiarkan. Dalam kamus bahasa Inggris, journalistic adalah the collection and editing for news for presentation towards the media. Writing designed for publication in a newspaper or magazine. Merriam-Webster. Kata kunci dalam pengertian jurnalistik adalah berita dan penyebarluasan publikasi. Dengan demikian, secara praktis, jurnalistik dapat didefinisikan sebagai berikut. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita, peliputan, pelaporan pariwisata, reporting, penulisan berita, writing, penyutingan naskah berita, editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita, publish, broadcast melalui media. Definisi jurnalistik di atas seperti dikemukakan oleh Ronald E. Wolseley dalam buku Understanding Magazine 1969. Jurnalistik adalah pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum.
dapat memerhati hiburan umum secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar, majalah, dan disiarkan. Ahli atau akademis lainnya membuat definisi jurnalistik antara lain sebagai berikut. Jurnalistik adalah kepandaian dalam hal mengarang yang tujuan pokoknya adalah untuk memberikan kabar informasi pada masyarakat umum secepat mungkin dan tersiar seluas mungkin. Adi Negoro, Hukum Komunikasi Jurnalistik, 1984. Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengolah penulisan, menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa. Asep Syamsul M. Romli, Jurnalistik Dakwah, 2003. Jurnalistik adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam mencatat dan melaporkan serta menyebarkan informasi kepada masyarakat umum. Informasi yang dimaksud berkenan dengan kegiatan sehari-hari. Astrid Susanto, Komunikasi Massa, 1986. Jurnalistik merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita secepat mungkin dan seluas mungkin kepada khalayak. Dijen Amar, Hukum Komunikasi Jurnalistik, 1984. Journalist embrace all the form in which and thoughts which the news and moment on the news reach the public. Jurnalistik mencakup semua bentuk acara kegiatan yang dilakukan hingga sebuah ulasan berita dapat disampaikan kepada publik. Fraser Bourne, An Introduction to Journalism, 1969. Jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarkan kepada masyarakat secara luas. Onong U. Effendi, Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi, 1963. Itulah resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.